Hai teman semua, assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah like dan subscribe. Kali ini aku mau membuat empal sengkel daging sapi. Ayo kita cek videonya supaya kita tahu bagaimana cara membuatnya. Yuk. Di sini aku tidak tambah air ya teman-teman masak dagingnya, karena nanti si sengkelnya akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Dengan demikian, kalau misal kita apinya kecil akan pas dengan sendirinya rasanya. Rasa dan kelembapannya pas. Di sini tentunya kita siapkan daging sengkel sapi setengah kilo, lalu ketumbar, bawang putih, asam, gula jawa, garam, dan semua itu diulek. Kecuali asam kita cairkan lebih dahulu supaya cair dengan air. Cairkan dengan air dulu, baru kita airnya baru kita gunakan untuk mencampur ke dalam bumbunya. Ada ketumbar diulek halus, gula merah, bawang putih dikupas dulu baru diulek. Nah, ini membuat cairan asam ya, asam sebutir kira-kira sebulatan kelereng asam Jawa kita cairkan dulu. Setelah itu baru bisa digunakan untuk mencampur bumbu, dan ampasnya kan nggak usah pakai. Ampasnya nggak usah dipakai ya teman-teman ya, supaya serat-seratnya tuh nggak terasa. Nah, sekarang kita mengulek-ulek semua bumbu tadi sampai halus, dan kita ketok-ketok supaya hancur. Kita ulek lagi sampai tangan pokoknya sampai halus sehalus mungkin. Apalagi ketumbarnya kalau nggak halus kan rasanya agak kasar-kasar, sebaiknya kita halus. Nah, ini masukkan air dari asam yang tadi kita telah larutkan. Masukkan ke dalam cobek yang berisi bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Ya, kita lihat 1 sendok. Nah, kita sisihkan dulu supaya nggak ikut-ikut tuh res-resnya. Nah, 2 sendok. Iya, cur. Nah, masih ada hitam-hitam. Iya, bersihkan dulu hitam-hitamnya supaya nggak ikut lagi. Nah, setelah itu kita korek-korek dikit cobeknya, dan diputar-putar, aduk-aduk. Nah, kita ulek-ulek lagi dengan gaya memutar supaya lebih menyatu. Dan lalu kita sendok. Ini daging sapi sengkel setengah kilo, kita potong agak memanjang supaya serat-seratnya itu kan kayak ada lapis-lapisan. Nah, ini sengkel, karena kalau memotongnya bulat jadi nanti hasil daging jadi hancur, makanya kita potong memanjang. Kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan ke dalam baskom. Iya, nunggu sampai bersih, sampai titik-titik penghabisan kita oles-oles dulu. Iya, terus nah, setelah itu tangan kita menggunakan sarung tangan, kita aduk-aduk, remas-remas sampai dagingnya berlumurkan bumbu-bumbu ya teman-teman. Terus aduk
sampai semua rata ke seluruh bagian-bagian daging supaya garamnya meresap. Habis ini kita diamkan dulu, jangan langsung dimasak. Diamkan paling sedikit kira-kira 15 menit. Setelah itu baru kita siapkan panci, taruh di atas kompor supaya panas dulu. Nah, ini setelah 15 menit hasilnya begini. Nah, ini panaskan panci, lalu setelah bunyi kus baru kita masukkan si daging-dagingnya ke dalam panci. Lalu kita masak selama 1 jam dengan api yang kecil. Kita tutup sampai 1 jam nih dimasak kayak gini. Setelah itu buka, kita mau tambah minyak boleh, minyak wijen boleh, minyak apa terserah kalian sukanya, minyak apa, minyak kelapa boleh. Nah, setelah itu kita sajikan dengan daun selada, daun romen sama daun wanshui atau apa aja lah, terserah mau kalian mau pakai daun apa, yang penting jangan daun pisang lah ya. Nah, ini tampilannya kayak gini teman-teman, dan rasanya tuh maknyus, enak. Kalau kita mau lebih asin tentu ditambahin garamnya. Kalau kita mau lebih manis ya tambah gulanya. Sesuaikan dengan selera lidah kita aja teman-teman. Nggak usah masak tuh kita kaku sesuai resep, nggak perlu. Yang penting kita rasanya pas di lidah kita. Soal bumbu basic itu semua sama, cuma kita dengan selera kita mau lebih asin atau lebih manis.